lakukan pada malam ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama. Umumnya kita hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita lanjutkan kembali kajian kita tentang persoalan fikih, di mana kaji kita yang terakhir kemarin adalah tentang pembagian air. Pada 2 pekan yang lalu kita sudah membahas tentang ada 4 macam-macam pembagian air, yang mana air ini satu dengan yang lainnya berbeda kondisinya untuk kita gunakan dalam proses toharoh. Ya. Yang pertama kita bahas kemarin adalah al-ma'ul mutlak, air mutlak. Ya. Inilah air yang suci dan mensucikan. Kemudian ada air yang suci, mensucikan namun makruh digunakan. Inilah yang disebut dengan air musammas. Nah, kemudian pada malam ini kita akan lanjutkan dengan jenis air yang ketiga, yaitu at-tahir ghairul mutahhir. Airnya suci tetapi tidak mensucikan. Ya. Jadi airnya bersih, sah kita gunakan untuk minum, ya. Contohnya mungkin air yang sudah dicampur dengan teh atau kopi, tetapi apabila kita gunakan untuk bertoharah atau bersuci, ghairul mutahhir, tidak sah. Nah, jenis air yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 2. Jadi jenis yang ketiga yang suci dan mensucikan ini, yang suci tetapi tidak mensucikan ini ada 2 macam. Yang pertama, al-ma'ul qalilul musta'malu fi fardit taharah, yaitu air yang sedikit, di mana air yang sedikit ini sudah dipakai atau digunakan di dalam taharah yang fardu. Ya. Apa contohnya? Kal ghusli wal wudu, seperti mandi besar, mandi wajib dan wudu. Jadi ada air 1 ember kecil, ya, itu sudah kita gunakan untuk berwudu. Misalnya kita ambil di dalam ember kecil tadi, segenggam tangan kita, 2 tangan kita ini, lalu dengannya kita cuci muka kita, lalu sisa yang sudah kita cuci tadi masuk kembali ke dalam ember tempat air tadi. Nah, maka ini dinamakan dengan air musta'mal. Ya, air musta'mal di dalam bahasa Arab, kata-kata musta'mal artinya air yang sudah terpakai untuk mengangkat hadas. Apabila kita gunakan kembali untuk bersuci maka tidak sah. Ya. Nah, ini yang dinamakan dengan air musta'mal. Nah, jadi disinilah kekhasan fikih Syafi'i, betapa analisa-analisa di dalam fikih Syafi'i itu begitu mendalam. Nah, ini bukan sekedar rasio, tetapi ini
juga bertopang kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalil air tadi sejatinya dia adalah suci, ya. Dia air tadi kan kita sebut dia suci tetapi tidak mensucikan. Apa dalilnya air ini dia suci? Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis yang ke-191 bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, Jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, ya'uduni wa ana marid. Nabi suatu ketika datang mengunjungi saya, kata Jabir bin Abdullah, ketika saya sakit. Jadi Rasulullah itu adalah pribadi yang sangat perhatian terhadap sahabat-sahabatnya. Nah, jadi sekelas Rasulullah langsung turun, ya, langsung datang ke rumah sahabatnya yang bernama Jabir untuk menjenguk sahabatnya tadi ketika sahabatnya sakit. Makanya adat sakit jenguk menjenguk, kata orang Melayu. Adat mati kunjung mengunjungi dan menyelenggarakan. Nah, dan ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mengunjungi orang sakit ini, ya, adalah sunnah yang hari ini jarang kita lakukan, ya. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di pagi hari bertanya, "Man asbaha minkumul yauma shaima?" Siapa di antara kalian wahai para sahabatku yang hari ini dia berpuasa? Faqala Abu Bakrin, ana ya Rasulullah. Maka Abu Bakar berkata, saya ya Rasulullah. Man asbaha minkumul yawma ya'udu maridan. Nabi bertanya lagi yang kedua, siapa yang pada hari ini dia mengunjungi orang sakit? Nah, faqala Abu Bakrin, ana ya Rasulullah. Abu Bakar lagi-lagi tunjuk tangan dan mengaku saya orangnya ya Rasulullah. Lalu yang ketiga kali Nabi mengatakan, man asbaha minkumul yauma tabi'a janazatan. Siapa di antara kalian yang pada hari ini sampai dia mengikuti proses penguburan jenazah. Karena pada hari ini banyak umat Nabi Muhammad ini yang meninggalkan sunnah, di mana datang berkunjung ke rumah orang yang meninggal, lalu berkunjung sampai di situ, lalu disalatkan. Kebanyakan dari kita selesai salat dia pulang. Jadi dia tidak menyempurnakan, ya, sampai ikut ke pemakaman. Maka Nabi dalam hadis ini, dalam teks ini mengatakan, siapa yang dia sampai ikut mengantarkan saudaranya ke peristirahatan yang terakhir, ya. Nah, maka faqala Abu Bakrin, ana ya Rasulullah. Abu Bakar kembali tunjuk tangan, saya ya Rasulullah. Lalu apa jawab Nabi ketika itu? Majtama'na fimri'in illa wa dakhalal jannah. Tidaklah tiga hal ini terkumpul pada satu orang, dia amalkan tiga hal ini, kecuali dia nanti akan masuk surga, kata Rasul. Nah, jadi mengunjungi orang sakit, berpuasa. Mumpung sekarang bulan Muharram, kita disunnahkan berpuasa pada bulan-bulan haram. Boleh selain Senin dan Kamis, ya. Kemudian mengunjungi orang yang sedang sakit, kemudian mengikuti jenazah. Lalu muncul pertanyaan, ya. Hari ini kita kadang agak malu-malu menyebutkan amal, ya. Ada kemarin beberapa dari adik-adik kita di Fodamara ini, hari Senin saya tanya puasa, dia agak malu-malu menyebut bahwa dia berpuasa, ya. Jadi kan ada juga orang yang seperti itu, Pak. Jadi dia karena tidak ingin ria, karena tidak ingin sum'ah,
karena tidak ingin menampakkan amalnya, dia ketika ditanya berpuasa agak malu-malu mengaku. Ya, puasa enggak? Agak malu-malu dia. Tetapi kita belajar kepada Abu Bakar, ketika kita ditanya tentang suatu amalan, tidak apa-apa kita sebutkan. Karena ria tak ria, sum'ah tak sum'ah, ikhlas tak ikhlas itu di hati. Jadi ketika kita tanya, puasa enggak hari ini? Puasa. Ya, tidak usah kita Ya, tidak usah kita harus menyembunyikannya. Atau ketika pada hari ini misalnya, ketika ada adik-adik kita yang menghafal Quran, lalu kita sebagai motivasi kita tanya, berapa hafalan Qurannya hari ini? Ya, tidak usah malu, sebutkan saja 30 juz Ustaz. Ya. Kalau ditanya ke bapak-bapak berapa hafalannya? Ya, enggak hafal 30 juz, tapi minimal juz 30 hafal. Nah, jadi tidak apa-apa kita menyebutkan, ya, memproklamirkan dalam tanda kutip amalan-amalan tertentu, ya, karena itu tidak berkait dengan ria, karena ria, ikhlas tak ikhlas itu ada sesungguhnya di dalam hati kita. Jadi kalau kita nanti bertanya berapa hafalannya, sebutkan saja, adik-adik pada marah. Oh, masih 1 juz, alhamdulillah, ya. Masih sedikit ya enggak masalah, ya. Karena itu bagian dari motivasi. Nah, kembali kita ke kaji kita tadi. Ya'uduni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungiku ketika aku sakit, kata Jabir bin Abdullah, la aqil. Jadi sakit saya tadi, ya, dalam kondisi saya tidak kesadaran tidak penuh. Jadi dalam kondisi kesadaran yang tidak penuh. Nah, kemudian fatawaddo'a, lalu Rasul berwudu. Wasabba min wudu'ihi alayya, lalu bekas air wudunya tadi, ya, sabba min wudu'ihi, bekas air wudunya tadi dipercikkan kepada Jabir bin Abdullah. Nah, jadi ini dalil bahwa bekas air wudu itu hukumnya suci. Ya. Bekas air wudu itu hukumnya suci. Dan dari hadis ini kita juga belajar, ya, bisa kita mengambil beberapa faedah. Yang pertama, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan bekas air wudunya sebagai penyembuh penyakit Jabir bin Abdullah. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini pula yang menjadi salah satu dalil dan alasan kita datang ke buya, datang ke kiai, datang ke ulama. Kalau kita sakit, kita bawa air, kita minta doa. Ya, karena hadis ini. Nah, jadi ini at-tashaffi wat tabarruk. Ya. Kita melakukan ini amalan meminta sehat kepada Allah dengan membarokah orang soleh. Nah, jadi kita minta sehat kepada Allah dengan adanya barokah orang soleh. Kalau dia berdoa, ya, didoakannya air nih misalnya, ya, dibacanya Al-Fatihah, karena dia orang soleh, dia orang berilmu, dia orang alim, ya, melalui barokah doa dia terhadap air yang diminum oleh si sakit tadi, Allah sembuhkan orang yang sakit tadi. Tetapi dengan syarat orangnya soleh. Nah, jadi ini alasan kita boleh mencari barokah, ya, terhadap orang-orang soleh itu Bapak Ibu sekalian. Karena pada hari ini, ya, ada juga pendapat-pendapat yang sedikit-sedikit dianggap ini tidak boleh, ya, bahkan keluar fatwa ini bid'ah,
ini tak diajarkan oleh Rasul, ini tak dibuat oleh para sahabat. Nah ternyata Bapak Ibu sekalian yang muliakan oleh Allah, hadis ini juga dimasukkan oleh Al-Imam At-Tirmizi di dalam kitab hadisnya yang merangkum tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab hadis yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nah, jadi misalnya kita datang ke orang soleh nanti bukan berarti kita meminta kesembuhan ke orang itu. Ya, ini yang menjadi kata kunci. Tetapi kita meminta barokah, tetapi kita meminta kesehatan melalui wasilah orang-orang soleh ini. Bahkan, ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Ahmad pernah mensifati beberapa orang, ya, di dalam pembahasan jarah dan ta'dil. Jarah ini menyebut hal-hal negatif tentang perawi hadis, sedangkan ta'dil ini menyebut hal-hal positif yang menunjukkan bahwa orang ini berintegritas. Jadi Imam Ahmad itu pernah menyebut seperti ini, hadza rajulun yustasqa bihi. Ini orang kalau saking solehnya, kata Imam Ahmad, itu Allah turunkan hujan, kalau dia berdoa langsung turun hujan. Nah, haza rajulun, kata Imam Ahmad, dengan kesolehannya itu yustashfa bihi, bisa diminta kesehatan melaluinya kepada Allah. Nah, jadi begitu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sehingga apa? Banyak para salafus saleh itu dulu kalau mereka punya hajat, mereka hadir di majelis pembacaan hadis Nabi atau di majelis zikir, di mana di majelis itu disebutkan, ya, rawi-rawi orang-orang yang luar biasa solehnya dan kredibelnya. Nah, jadi kalau kita ngaji Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, Pak, kitab hadis, itu kan sebelum kita kaji matannya, isinya kita sebut dulu sanadnya. An, ya, dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan sampai ke Rasulullah. Nah, ternyata majelis yang menyebut orang-orang soleh yang dihadirkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Bukharinya itu bisa menjadi, ya, sarana atau wasilah ditunaikannya hajat kita. Makanya kita harus berkumpul dengan orang soleh. Kenapa? Bahkan orang soleh yang sudah meninggal itu pun, kata Imam Ahmad, ya, bisa mendatangkan barakah apabila kita sebut namanya. Maka wajar para Imam Sufyan bin Uyainah itu mengatakan, inda zikris salihin tanzilur rahmat. Ketika kita menyebut orang-orang soleh, turunlah rahmat kasih sayang Allah. Nah, makanya kemarin pernah kita bermuzakarah, para ustadz datang, Bapak Ibu, ya. Lalu ada salah satu seorang ustadz ini yang lagi sakit. Dia minta seluruh ustadz yang ada ini tolong pegang air minum, lalu bacakan apa yang ingin dia baca di sana, ya, demi untuk kesembuhan dia. Nah, dengan izin Allah, beberapa hari setelah itu dia sembuh. Nah, jadi berkumpul dengan orang soleh, ya, berkumpul menyebut orang-orang soleh, terlebih majelis hadis yang kita sebut itu adalah Rasulullah. Maka banyak orang yang punya hajat, dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam tanda kutip hadir di majelis-majelis yang membahas hadis Nabi. Majelis zikir, majelis seperti ini. Makanya di majelis seperti ini kita mesti berdoa, ya. Kenapa? Karena tidaklah suatu kaum duduk mereka mengingat Allah. Ini kita belajar demi mengingat Allah, ya. Illa wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmah akan datang. Kita akan dibangga-banggakan oleh Allah, oleh para malaikat di dunia mereka. Dan kita, ya, akan turun wa nazalat alaihimus sakinah, ada ketenangan jiwa.
Makanya Bapak Ibu ketika hadir di majelis pengajian ada rasa ketenangan jiwa. Nah, makanya selalu kita upayakan kajian fikih ini seimbang antara mengisi akal dengan mengisi kalbu. Ya, maka dari hadis tadi, ya, hadis ini panjang sekali pembahasannya, penjelasannya. Nah, di antaranya itu yang kita sebutkan tadi. Jadi Jabir bin Abdullah itu dipercikkan oleh Rasulullah, ya, air bekas wuduknya itu, sehingga apa yang terjadi? Setelah itu sahabat Nabi Jabir bin Abdullah ini sehat. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin sehat, punya penyakit, datanglah ke para ulama yang benar-benar ulama, takut kepada Allah, soleh, minta doa kepadanya. Di antaranya barangkali entah minta dipercikkan air, entah dimandikan, entah prosesnya nanti didoakan air lalu diminum. Maka semua itu menjadi sarana kesembuhan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi masalahnya sekarang kan kita banyak pula dalam tanda kutip kiai-kiai palsu, ya, yang kalau tak dicium tangannya dia marah ke santrinya, ada juga itu. Nah, makanya kita harus lihat-lihat betul, ya. Maka di antara caranya adalah bertanya ke ulama. Jadi misalnya ada seorang ustadz, kita tanya tentang si ustadz itu bagaimana. Nah, biasanya si ustadz ini tahu kualitas ustadz atau kiai atau buya, ya, tentang seseorang itu biasanya dia tahu. Tetapi pastikan pula tempat kita bertanya itu tepat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang tahu apabila kalian tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, hadirin hadirat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini dalil bahwa air bekas berwudu atau bekas mandi itu suci. Nah, kenapa demikian? Walau kana ghaira tahirin lam yusibuhu alaihi. Jadi istimbat dari hadis ini tadi, kalaulah air bekas berwudu tadi tidak suci, tentu Nabi tidak akan memercikkan kepada Jabir bin Abdullah. Nah, itu yang pertama, dalil tentang kesuciannya tadi. Tetapi karena dia suci tetapi tidak mensucikan, dalil dia tidak mensucikan tadi adalah hadis riwayat Imam Muslim, ya. Nomor hadis yang ke-283 bersumber dari Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Sakhar, ya. Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim. Janganlah di antara kalian ini mandi di air yang tergenang tidak mengalir. Jadi Nabi melarang kita mandi, ya, di air yang tergenang, ya, wa huwa junub, dan dia dalam keadaan junub. Nah, junub bagi laki-laki dan perempuan, ya, misalnya karena disebabkan oleh hubungan suami istri. Junub juga masuk ke dalam kondisi seorang laki-laki yang mimpi basah, ya, sehingga keluar sperma atau mani, ya. Tetapi jangan pula alergi mendengar kata-kata mani, karena kata-kata maniyun di dalam Al-Quran juga disebutkan, alam yakunut fatan min maniyin yumna. Bukankah manusia ini, kata Allah, mulanya dulu adalah nutfah, ya, dari air mani yang terpancar. Nah, jadi kita tidak boleh grogi pula mengucap kata-kata mani, karena ada di dalam Al-Quran, dan ini dalam majelis ilmu boleh kita sebut secara langsung. Nah, jadi junub. Nah, artinya ketika seseorang dalam kondisi dia hadas besar atau junub, ya, junub itu bahasa Arabnya asal katanya jauh,
Ya, jarak jauh. Jadi orang junub tadi orang yang berjarak atau jauh dari toharah, dari kebersihan. Nah, jadi Nabi melarang kita ketika kita junub mandi di air yang tak mengalir. Nah, maka di sini faqalu, maka para sahabat berkata, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, kaifa yaf'al? Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang junub tadi? Nah, kata Abu Hurairah, ya. Jadi ketika kita junub, kita tidak boleh nyemplung langsung ke air yang tergenang, air kolam renang misalnya. Itu kan airnya tak berganti itu, Pak. Berganti apa enggak itu? Biasanya sore diganti ya, supaya menawar dikasih favorit biasanya kan. Nah, jadi kalau ada kolam pemandian yang airnya tenang tak mengalir ya, tak diganti. Nah, kita junub misalnya, lalu kita terjun di situ. Ya. Terjun di situ mandi wajib. Nah, ini dilarang oleh Rasul. Kenapa demikian? Ya, di sini dijelaskan. Jadi kalau kami junub tidak boleh langsung nyemplung ke kolam yang tidak mengalir tadi. Lalu apa yang harus kami lakukan wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, ya tanawuluhu tanawulan. Hendaklah dia mengambil air tadi, ya, segayung demi segayung untuk dia gunakan mandi. Artinya mengambil air untuk dia siram ke badannya, ya, dia ambil air untuk kesiram di badannya untuk membersihkan dirinya dari hadas besar, ya. Nah, maka di sini hadis ini memberi faedah kepada kita, kalau kita mandi langsung masuk ke kolam air tempat pemandian yang tidak mengalir airnya tadi, ya, yukhrijuhu an tahuriyatih, mengeluarkan air tadi dari penyuciannya. Artinya setelah dipakai kita junub, nyemplung kita berenang di dalam, maka sisanya tadi tidak lagi suci, keluar dari sifat penyuciannya. Nah, kenapa demikian? Wa illa lam yanha anhu. Kalau tidak seperti itu, kalau dianggap suci, tentu Nabi tidak melarang. Nah, ini logika yang dimainkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan para Syafi'iyah tentang mencari dalil dan mengeluarkan kesimpulan dari dalil. Nah, ini perlu teknik, perlu teori, dan bukan sembarang orang. Sekarang kan baru sekali dua kali mengaji, udah ulama yang dinilainya, ya, udah bid'ah, udah salah, udah fasik aja orang. Nah, ini bahaya ini yang tipe-tipe seperti ini. Nah, jadi kecerdasan di sini, ya, wa huwa mahmulun 'alal ma'il qalil li adillatin ukhra. Ya, ini hadis juga dibawa, dipakai, dilekatkan, dimaksudkan terhadap air yang sedikit, ya, karena adanya dalil-dalil lain. Jadi ketika air tadi sedikit, tidak sampai 2 kulah, ya. Kalau air yang sampai 2 kulah tidak masalah, nanti kita bahas. Ya, jadi ada kalau kolamnya besar, ya, kolamnya besar, ya, lebih dari 2 kulah, kita mandi di sana tidak masalah, ya. Air tadi tetap suci. Tetapi yang dipermasalahkan di sini, ya, adalah air yang sedikit. Maka dikatakan di sini al-qalil, air yang sedikit yang sudah terpakai. Nah, jadi apa contohnya misalnya, ya? Contoh air yang sedikit, kalau kolam renang kan banyak airnya itu kan, berapa kubik itu, ya. Maka air yang sedikit yang menjadi masalah. Nah, jadi begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu jenis yang kedua, ya. Jadi suci dan tidak mensucikan tadi ada 2 jenis katanya. Yang pertama air yang sedikit yang mustakmal. Ya. Nah, kemudian yang kedua, wa huwal ma'ul mutlaqul ladzi khalatahu syai'un minat tahirat. Yaitu jenis yang kedua, dia suci tetapi tidak mensucikan, yaitu air mutlak
yang sudah bercampur dengan sesuatu yang suci, ya, tetapi setelah bercampurnya tak mungkin dipisahkan lagi. Nah, maka jenis air yang seperti itu dikategorikan dia suci tetapi tidak mensucikan. Nah, apa contohnya? Airnya mutlak, bersih, suci, tetapi bercampur dengan materi yang suci juga, sehingga percampurannya tadi tidak bisa dipisahkan. Apa contohnya? Minuman yang bapak-bapak sukai, kopi misalnya, ya, atau teh, atau apa lagi misalnya, dan sejenisnya. Teh kan suci, kopi kan suci, bercampur dengan air mutlak, maka air tadi dia suci, tak boleh kita gunakan untuk berwudu. Nah, itulah dua jenis, ya, air yang dia suci tetapi tidak mensucikan. Yang pertama karena sebab dia mustakmal dan dia sedikit, dan yang kedua karena sebab dia suci namun bercampur dengan materi benda yang suci sehingga tak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi itu pembahasan jenis air yang ketiga. Air yang mutlak, suci mensucikan, air musyammas, kemudian air suci tidak mensucikan terbagi dua, air mustakmal dan air yang sudah bercampur dengan benda yang suci. Nah, itu ringkasnya itu Pak, ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, al-ma'ul mutanajjis, yaitu air yang bernajis. Apa keterangannya? Yaitu air yang masuk di dalamnya, jatuh di dalamnya najis, wa huwa qisman. Yang jenis yang keempat ini terbagi pula dua. Ya, air yang jatuh di dalamnya najis terbagi dua. Yang pertama, makana dunal qullatain. Kalau jumlah air tadi kurang dari 2 kullah, ya, lalu masuk di dalamnya najis. Nah, wa hadzal ma yatanajjasu bi mujarradi wuqu'in najasah. Air yang begini katanya jenis ini dia langsung menjadi air najis dengan semata jatuhnya najis di sana, karena dia kurang dari 2 kullah. Nah, kemudian sekalipun katanya air ini sedikit, walam yataghayyar fihi syai'un, tidak berubah, ya, di antara sifat-sifatnya seperti warna, rasa dan aroma. Ya, warna, rasa dan aroma. Nah, maka keterangannya di sini walau kanat qalilatan, kalau dia sedikit, ya, walam yataghayyar fihi, sekalipun dia tidak berubah, masuk sedikit najis saja di dalam air yang kurang dari 2 kullah tadi, sekalipun tidak terasa bau, tidak tercium aroma, ya, kemudian tidak ada warna, tapi semata karena dia kurang dari 2 kullah, dia najis. Misalnya, ini kan air segelas ini sampai tidak 2 kullah? Tentu tidak. Masuk di dalamnya najis. Ya, masuk di dalamnya najis. 2 butir kotoran cicak. Ya. Itu air ini dia tidak berubah warnanya. Tidak terasa aromanya, ya, tidak ada baunya. Najis apa tidak? Najis apa tidak? Najis. Ya, karena dia kurang dari 2 kullah. Nah, jadi begitu Pak, ya. Untuk lebih mudah kita sederhanakan. Nah, kemudian 2 kullah itu berapa sih standarnya? Nah, maka di sini dikatakan kalau udah isya aja. Tak terasa waktu, ya. Nah, 2 kurah itu di sini disebutkan di dalam kitab fikih manhaji, standarnya adalah 192,857 kilogram. Berapa itu? Berapa liter itu?
Ya. Berapa liter kira-kira itu? Jadi di sini disebutkan 192,857 kg. Berapa liter ini kira-kira? Bisa diukur, Pak? Bisa diukur nanti di dalam liternya. Di sini juga tidak disebutkan berapa liter ya. Nah, maka di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalilnya? Dalilnya dikatakan ya, riwayat Imam Abu Daud, "Iza kanal ma'u qullataini lam yahmilil khabasa." Apabila air itu sampai 2 kula, maka tidak mengandung khabas, tidak dianggap kotor, sah digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, jenis air yang mutanajis tadi, yang pertama dia kurang dari 2 kula. Kemudian yang kedua, makana qullataini au aksar, 2 kula. Yang kedua jenisnya yang bernajis tadi, dia sampai 2 kula atau lebih 2 kula. Ini semata-mata jatuhnya najis tidak menyebabkan dia langsung menjadi air yang mutanajis, ya. Tetapi dia dikategorikan bernajis air yang lebih dari 2 kula tadi apabila salah satu dari 3 hal berubah. Yang pertama, ya, ada warnanya. Yang kedua ada at-ta'mu, rasa, ar-rih, aroma. Ya, jadi kalau 2 kula masuk di dalamnya najis, tetapi tidak ada rasa, aroma, warnanya tidak berubah, maka sah kita gunakan untuk berwudu atau mandi. Nah, demikian kita cukupkan barangkali di sini pada pembahasan terakhir ini. Mudah-mudahan pada minggu depan bisa kita uraikan kembali. Apa kita buka tanya jawab karena sudah azan? Gimana Pak Imam? Ya, kalau ada tanya jawab mungkin apa aja nanti ya, bisa melalui WA ya, nomor WA saja saya ada sama adik-adik. Karena sudah azan kita cukupkan terlebih dahulu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak maaf karena waktu maghrib dan isya ini relatif pendek, maka kadang karena asik menjelaskan jadinya lupa waktu dan ternyata sudah azan. Ya, banyak maaf kepada hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.